mengatakan bahwa para Yahudi ini membunuh Yesus, membunuh Isa yang mereka konotasikan sebagai Yesus. Kemudian orang Kristen, kita ditipu karena yang kita lihat adalah Yesus yang disalibkan, menipu bangsa Romawi yang menyalibkan Yesus itu sendiri. Kemudian juga menipu umat Islam yang mana dikatakan bahwa Yesus diserupakan atau Isa diserupakan. Tapi Allah Subhanahu wa taala sendiri tidak menyebutkan nama siapa yang disalibkan itu. Jadi dia sengaja menutup rahasia itu sehingga seluruh umat manusia dari turun-temurun sampai nanti dunia ini kiamat tertipu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah heran kalau Allah Subhanahu wa taala adalah pendusta dan penipu terbesar alam raya ini sepanjang sejarah umat manusia. Ini luar biasa. Jadi ya untunglah Tuhan kita bukan Allah Subhanahu wa taala ya. Bukan. Tuhan kita bukan Allah yang menipu manusia. Kalau bisa orang yang tertipu oleh iblis ini, dia selamatkan. Makanya dia datang ke dalam dunia menyatakan dirinya, ini loh aku. Aku datang untuk menyelamatkan kamu. Jadi Pak dia Bram, tidak hanya bernarasi. Pak Bram, memang di Al-Quran yang mengatakan yang membunuh Yesus itu Yahudi. Lah itu dalam ya, di Al-Quran yang membunuh Yesus itu orang Yahudi. Konyol nggak itu? Padahal kan Romawi. Karena gini loh, Bill, sekarang kalau begini. kamu enggak, Bill, kalau kamu begini, perhatikan, Bill, kalau kamu perhatikan surat 4157 tadi, Isa Al-Masih itu dibunuh pada zaman Musa. Ngerti nggak? Ya, yang membunuh orang Yahudi. Orang Yahudi. Padahal Yesus dibunuh di kekuasaan Roma. Kira-kira kalau Yahudi membunuh, kira-kira itu ada kapasitas enggak Yahudi membunuh? Tapi konyolnya lagi, Bill, dikatakan kami telah membunuh Isa Al-Masih. Lah mereka aja menanti-nantikan Isa Al-Masih. Kalau mereka percaya Yesus Isa Al-Masih, apa Yesus adalah Kristus atau Sang Mesias, dia nggak mungkin dibunuh. Justru karena mereka nggak percaya dia Mesias. Mereka menolak dia sebagai Al-Masih. Gitu. Karena itu di dalam Quran sekali lagi Al-Masih itu nama, padahal tidak. Ya, makanya di dalam Quran itu salah informasi. Dikatakan ketika si roh yang datang kepada Maryam yang ternyata adalah jin ya, teman-teman ya. Kemarin kita baru belajar bahwa Jibril itu adalah sejenis jin, ya, jadi makhluk jin, namanya Jibril. Itu datang kepada Maryam menjadi laki-laki yang sempurna. Jin ini menyamar menjadi seorang laki-laki sempurna, dan dia mengatakan kamu akan diberikan seorang anak bernama Isa Al-Masih. Padahal Al-Masih itu bukan nama, melainkan gelar. Nah, kalau di Alkitab kita jelas, kamu memberi nama dia Yeshua atau Yesus. Ya, Kristus atau Mesias itu baru nanti. Itu adalah gelar. Makanya Yesus mengatakan, menurut kamu siapakah aku ini? Engkau adalah Al-Masih, engkau adalah Sang Mesias. Ya, namanya aja Al-Masih itu bukan nama. Al itu artinya the. Ya, kata tandang atau definite article. Jadi kesalahan-kesalahan seperti ini jelas ini kitab karangan abal-abal ya, karangan manusia. Saya akan saya akan tambahkan dulu tambahan untuk tata bahasa. Setiap artikel al tidak pernah diikuti nama diri. Maka benar Al-Masih masih bukanlah nama diri tapi gelar, demikian. Oke, Pak Petro kasih waktu Pak Sumarlin untuk menanggapi dulu ini 2 menit. Silakan Pak Sumarlin. Pak Sumarlin, halo, Pak Sumarlin. Ya, halo. Ya, terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Saya hanya ingin membagi beberapa hal ya terkait kembali ke Pak Petro tadi ya. Kekristenan itu bukan hanya sekarang saja, Pak. Kekristenan itu dari abad awal sampai sekarang. Justru di abad-abad awal kekristenan itu berselisih tentang siapa yang disalib. Itu kan sudah, Pak Sumarlin, itu kan sudah dijelaskan. Hanya meluruskan saja. Sekarang dijelaskan yang disampaikan Ibu Sofi, itu kan sudah. Coba yang ditanggapi Ibu Sofi. Abad awal itu definitif aja. Abad pertama sudah ada Kristen. Ya, abad kedua juga ada Kristen, ketiga juga ada Kristen, keempat juga ada Kristen. Abad 20 jadi ada. Yang awal berselisih tentang penyaliban Yesus itu bukan Islam dan Kristen, tetapi sesama Kristen sendiri. Orang ateis, ini fakta sejarah. Tidak pernah berselisih. Itu fakta sejarah. Kematian Yesus itu fakta sejarah, Pak. Iya. Jadi gini, Bro Sumarlin. Tadi sudah sebentar, Bro. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Petro bahwa mau itu Kristen yang sesat ataupun tidak ada yang menyangkal penyaliban Yesus. Yang silakan lihat di link itu. Silakan dilihat sebentar, Bro. Sebentar. Silakan lihat link di Medvision ya, bisa lihat situ. Sebentar. Yang ada adalah
ada yang percaya bahwa yang disalibkan itu fisiknya, kemanusiaan Yesus. Sedangkan ada satu golongan yang sesat, kita tadi bilang, itu tidak mungkin Tuhan disalibkan. Secara rohnya itu tidak mungkin disalibkan. Itu perbedaannya di situ. Tapi intinya berbeda orangnya, Pak. Ada yang meyakini bahwa Simon yang disalib. Itu di Bible Gnostik. Tidak ada. Itu silakan Tidak merujuk ada. di Mitis. Ada. Itu ada link saya Kemarin- kasih di Kematian chat. Mesias Ada link itu saya sudah kasih di chat. dinubuatkan, Karena sejak- Pak Marlin. Sejak kapan saya Sejak menggunakan kapan hadis Simon Kirena itu Matruk? digantikan? gitu Itu loh? kita buang, nggak ada. Bapak itu Hmm. ambil dari Alkitab yang kita percaya. Iya, Begini, poin Tidak yang satu ingin pun saya saksi buat. mata yang Begini, menyatakan begini, Simon Pak. Kirena dan semuanya disalibkan, maka nggak ada kekristenan. Ya itu Ya, kan jadi ibu yang fakta- ibu yakini. Tapi orang yang Sumarlin. menulis Gnostik itu nggak meyakini Sumarlin. itu gitu. Sumarlin. Pak, Gnostik itu Sumarlin. Tandanya bukan bahwa saksi mata. Ngerti Sumarlin, nggak sih lo? Sumarlin, Kamu tahu Sumarlin. nggak artinya Ya, Injil Injil Gnostik? Injil Matius sudah ada di tahun 50-an. Demikian 4 Injil itu sudah ada di tahun 60-an paling lama. Itu saksi-saksi mata. Injil Gnostik, Yohanes Injil itu saksi kapan? mata. Maria itu saksi mata. Betul. Maria itu di bawah salibnya. Kamu gimana? Saya paham poin yang ingin saya berikan di sini. Pak. Sumarlin, Dengar dulu. mari berpikir. Silakan. Sebentar, saya bicara. Kita berpikir sehat ya, jangan Baik, main tipu-tipu. Saya ikuti alur Saya Bapak. ikuti pola Baik. pikirmu. Ya. Apakah kamu Saya juga ikuti pola pikir menggunakan sampean dulu. Iya. Apakah kamu Ya. juga menggunakan hadis doif? Tidak. Apakah Anda menggunakan hadis matruk? Tidak. Lalu mengapa Doif Anda itu menyajikan dipakai. saya? Mengapa Hadis Anda doif memberikan itu dipakai. saya Matruk itu Injil yang baru Gnostik enggak. yang matruk? Baik. Pak, Anda Ya, tidak saya ingin- jujur. namanya baik, tulisan palsu. Silakan, Tulisan saya ingin palsu yang kita memberikan- buang. Silakan. Ya, terima kasih Pak. Kita di sini diskusi ya. Sebagai Iya, sesama anak bangsa, saya tidak ada niatan untuk apa ini dan itu ya. Cuma poinnya seperti ini yang ingin saya buat. Bahwa dengan adanya Bible Gnostik itu, mungkin kita katakan di abad 4, di abad 5, segala macam. Ya, tentunya juga mereka minimal mengaku ini loh yang diajarkan pendahulu kami seperti itu. Sebagaimana Bapak Ibu sekalian meyakini bahwa apa yang Bapak Ibu pegang Pak ini adalah Sumarlin, Bapak. Pak Sumarlin, Kamu Pak. Sumarlin, saya jawab kamu dulu tidak jujur. Kamu tidak jujur. logikanya Sumarlin ini. Saya mau jawab dulu. Ya, Oke, silakan. silakan Pak Kris. Saya terbuka untuk ya, Pak Sumarlin, saya mau coba Hmm. memberikan gambaran supaya wawasan Bapak terbuka. Pertanyaan saya kepada Bapak sangat simpel. Apakah Allah yang Maha Kudus? Ya, Allah yang Maha Kudus itu yang dipercaya oleh Bapak maupun kami orang Kristen, kalau menurut pemahaman Bapak itu Allah yang sama, bisa melakukan penipuan secara besar-besaran. Penipuan yang sangat luar biasa bagi seluruh umat manusia. Itu dulu Bapak jawab. Sabar Pak Sumarlin, itu nanti yang kedua aja dulu Pak Kris, karena poin dari Pak Petruk itu belum dijawab. Kita bahas satu-satu, karena pertanyaan Pak Petruk Ya, itu kita satu-satu simpel. aja. Bisa saja. Mengapa kalau hadis doif kamu Pak Sumarlin tidak pakai, tetapi Pak Sumarlin memaksakan kami harus mengikuti Bukan kitab doif, yang bukan salah doif. yang tidak kami pakai. Billy bukan Baik. doif. Pak Billy, Itu terima dipakai. kasih. Matruk. Oke. Matruk. Iya. Baik. Terima Nggak kasih Pak dipakai. Billy ya. Baik, terima kasih Pak Billy. Satu, saya tidak ada memaksakan Bapak Ibu sekalian kaitannya tentang apa-apa yang dari keyakinan Bapak Ibu sekalian bahwa itu salah atau dibuang gitu. Poin yang ingin saya tanggapi. Sebentar, tadi itu. Sumarlin. Tunggu Kamu dulu. jangan tukang tip. Kamu menipu. Kamu kasih saya Injil Sampai Pak Gnostik. Petrus, santai aja Terus Pak Petrus, santai lalu aja. sekarang kamu bilang tidak ada maksud apa-apa. Lidahmu bercabang. Bukan itu, Pak Petrus, coba saya jelaskan ya. Pak Petrus salah paham. Tadi statement Pak Petrus tidak ada satupun sekte. Sini bisa diulang lagi videonya ya. Bahkan yang paling sesat, paling menyimpang sekalipun gitu. Ya, tidak ada satupun gitu. Tapi ternyata ada gitu. Saya enggak adanya itu terserah apa itu dibuang atau tidak ada, tapi Oke. ternyata Sekte ada apa gitu, orang yang itu? Sekte berselisih apa gitu. itu? Sekte apa itu? Ya silakan dilihat. Saya sudah kasih Nggak link, ada, bisa dicek link. Enggak Pak, nggak ada ada. linknya. Tidak nggak ada satu. linknya. Gini, teman-teman. Sorry, stop. Boleh saya jawab dulu. Sebentar, Oh, Pak Petrus, sabar Pak sebentar. Petrus, Pak Petrus silakan Bu Sofi. Pak Silakan Sumarlin, gantian. tidak satu pun Iya. dari gereja itu yang memakai namanya Injil yang kalian sebut Basilides, Injil Barnabas,
ya. Injil Gnostik tidak satu pun, Pak. Tulisan itu memang tidak pernah dibakar oleh gereja. Karena gereja memang kita tahu dengan pasti mana Iya. Injil yang asli. Begini, enggak, Pak Sumarin harus menunjukkan satu sekte yang memakai Injil-Injil palsu itu. Karena Injil itu tidak sama sekali Baik, tidak pernah dipakai di kalau gereja begitu manapun. baik. Kalau begitu saya mute dulu biar saya searching dulu, saya tunjukkan di sini. Saya coba-coba ya. Baik, sambil kamu searching, Silakan Bapak Ibu. Saya satu kalimat saya. Selain Injil Gnostik yang ada, kitab suci kamu itu pun di abad zaman Bapak Thomas Aquino itu dianggap Injil Gnostik. Kami tidak pernah pakai itu kitabmu. Ya, itu tulisan bidat Nestorian. Jadi Pak Sumarlin tuh harus belajar perkembangan baru-baru ini yang sudah kita temukan bahwa Quran itu berasal dari bidat Kristen, sekte Nestorian. Mudeng ya, Pak ya. Nah, aku Kemudian mau putarkan begini, satu lagi. Saya pikir video, ya. Sumarlin kamu harus normal berpikir waras. Artinya apa? Kalau saya mau menilai Islam, maka saya akan merujuk kepada Syiah dan Sunni, ya toh? Inilah alur yang mewakili Islam. Maka kalau saya mau menilai kekristenan sampai tahun 300 ya, ada gereja Roma, gereja Alexandria, gereja Antioquia, Konstantinopel. Inilah standar kekristenan sampai detik ini, ya, sampai detik ini. Nah, kalau saya menggunakan Ahmadiyah untuk agama Anda atau Zikiriyah, kamu kan bagaimana logikamu gitu loh? Kamu buang sampah lalu kasih sampah ke saya, apa saya harus makan sampah? Kamu saja yang makan, jangan kasih ke saya. Demikian. Ketika saya mengatakan tadi tidak ada satupun ya sekte atau komunitas Kristen yang bertentangan dengan pemahaman penyaliban, itu konteks dari abad pertama zaman para rasul dan zaman para bapak-bapak gereja. Ya toh? Gnostik yang kamu maksud itu sudah di tahun 600-an, 500, sudah menuju zaman Nabi Ibu itu. Dan Anda itu pun dulu kita anggap sebagai salah satu gerakan anti-Kristen. Kitabmu itu juga termasuk kitab Gnostik, karena setiap kitab yang berbicara sedikit pun menyinggung tentang Al-Masih, tentang Kristus, itu sudah masuk kepada kelompok Injil Gnostik. Tapi kami tidak pernah memakai kitab Anda sebagai kitab suci. Demikian. Satu lagi saya mau tambahkan. Kalau kita bicara, ya. Betul, Bu Sofiatul, supaya nanti pembahasan Ibu Sofiatul semakin fokus untuk mengkuliti ini. Gini, kalau kita bicara sejarah penyaliban Tuhan Yesus, banyak kejanggalan yang tertulis di dalam Al-Quran itu sendiri, yang sangat kontradiktif dengan apa yang dipercaya oleh Kristen. Pertama, soal saat penyaliban itu terjadi pada saat zaman Musa. Tapi lebih ngaconya lagi, ketika raja yang berkuasa pada saat itu adalah Nabi Daud. Bagaimana mungkin? Ya, betul. Saya akan tunjukkan bahwa Raja Daud yang memerintahkan untuk membunuh Isa Al-Masih. Musa itu sama waktunya dengan Raja Daud. Ya. Sama dengan Yesus Kristus. Sama dengan Yesus Kristus. Itu sementara Yesus Kristus adalah cucu daripada Daud. Sudah sangat berapa generasi itu. Itu poin yang kedua. Poin ketiga, ya, selain apakah Allah yang disembah oleh orang Yahudi maupun orang Kristen itu memang membiarkan dirinya sebagai raja penipu, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana mungkin sejarah Musa sama dengan sejarah Daud, ya. Dan yang ketiga, apakah ada zaman Musa ada pembunuhan nabi-nabi? Itu tidak ada. Sedangkan nabi pertama aja itu adalah Nabi Musa. Yang diangkat pertama kali menjadi nabi adalah Musa. Bagaimana mungkin ada nabi-nabi dibunuh sebelum Musa? Itu sudah sangat jauh. Sangat jauh dan sangat sesat pemikiran seperti itu. Coba supaya kita apologet Kristen ini satu suara untuk mempertanyakan tiga hal itu. Karena itu bagi saya yang saya praktisi hukum, yang saya sudah terbiasa dengan dalil,
dan dengan bukti itu kerjaan saya. Dan saya menganalisa semua dalil-dalil yang disampaikan oleh pihak lawan. Apakah ini dalil ini benar atau tidak? Mari kita buktikan dengan bukti-bukti yang ada, baik itu secara pendapat ahli hukum maupun dalam peraturan perundangan yang lain. Jadi kalau menurut saya supaya kita bisa diskusi ini semakin menarik dan memberikan pencerahan kepada ini, 3 hal itu yang kita pertanyakan kepada saudara kita Muslim. Apakah mungkin ada 3 hal yang sangat menurut saya ini sangat perbedaan yang bagikan jurang yang sangat dalam. Oke, terima kasih ya. Pak Hari, ada yang mau disampaikan lagi? Saya mau putarkan satu video bantahan dari Imran Hussein. Silakan Pak Hari, tadi kepotong-potong terus. Pak Hari, halo. Bisa dibuka mic-nya, Pak? Silakan. Ini Pak kalian Hari. mute mic-nya. Yang di mute permanen. Iya. Yang enggak tadi sama seperti tadi Billy bilang, cuma nggak perlu omongan Billy. Maksudnya kita sedang bongkar logika mereka begitu loh. Cara berpikir mereka yang salah itu yang kita bongkar begitu loh. Data-data dari buku mereka, PS buku kita aja sudah jelas, dan logika salah itu aja yang mereka kemukakan terus dan hancurkan logika itu begitu loh. Oke, sudah Pak Hari? Ya silakan Bu. Oke, ya sekarang kita akan lihat satu video dari seorang Syekh Imran Hussein. Apa tanggapannya tentang Isa yang diserupakan ya? Mungkin saya akan potong terjemahin karena kalian bisa bahasa Inggris nggak sih? Susah juga, ini nggak ada terjemahannya. Saya terjemahkan pelan-pelan ya. Anda dengarkan dulu. Did Allah do to make it appear? That he died. Let me warn you. And my language is sometimes very harsh because that's the only language some people can understand. Don't come with this nonsense. Jadi Syekh Imran Hussein bilang, saya peringatkan kepada Muslim ya, dan kadang-kadang bahasa saya cukup keras. Karena satu-satunya bahasa yang akan kalian dengar adalah bahasa yang cukup keras di telingamu. Ya, kalau bahasanya keras kamu nggak dengerin, kata Syekh Imran Hussein. Ya, saya peringatin Anda. Ya, jangan percaya omong kosong ini. Apa omong kosongnya? Kita lanjutkan apa kata Syekh Imran Hussein. Because it is not only pathetic nonsense, it is absolutely sinful to say that Allah, wa na'udzu billah min hadha, Allah calls someone else to take the appearance of Nabi Isa alayhi salam, and that is bukan hanya omong kosong, bullshit, ya, tapi juga suatu dosa bahwa Allah, nauzubillah min dzalik katanya, menyerupakan orang lain yang tidak bersalah, ya, orang tidak bersalah tiba-tiba dicomot, ya, wajahnya dioperasi plastik dirubah menjadi Nabi Isa. innocent man, innocent because he never claimed to be the Messiah. He was crucified. Orang yang tidak bersalah ini, ya, nauzubillah min dzalik, katanya nggak mungkin Allah ya menyebabkan orang yang tidak bersalah diserupakan jadi Isa karena orang tersebut tidak pernah mengklaim sebagai Mesias atau Al-Masih. Wait for judgment day with that nonsense. Kalian tunggu di akhir zaman ya dengan omong kosong seperti itu. Pathetic nonsense. It's not there in the Quran. It's in your imagination. Itu omong kosong, tidak ada di dalam Quran. Itu hanya ada di dalam imajinasimu. That's why it is. And yet it took the world of Islam by storm. What a brainwash ummah we are today. Dia bilang, nah itulah kebenarannya apa adanya. Nggak ada itu Nabi Isa diserupakan di dalam Quran. Ya, tetapi semua ini telah melanda dunia Islam. Dan dia mengatakan betapa kita mempunyai umat yang sudah di brainwash. Otaknya dicuci. Well, then what happened? Well, then why don't you go to the Quran? Let the Quran explain rather than go on fancy flights of imagination. You're going to tell Allah on Judgment Day, you caused that man to assume the appearance of someone? Lalu dia mengatakan, tapi sebenarnya apa yang terjadi? Ya kamu harus baca Quran. Kamu lihat apa kata Quran tentang penyalipan Isa. Apakah kamu nanti di hari akhir, di hari penghakiman, kamu akan berbicara kepada Allah, Allah, kamu membuat orang ini diserupakan mirip dengan Isa. And he who never claimed to be the Messiah, he was crucified. That is an act of injustice.
Dan orang yang tidak bersalah ini, yang tidak pernah mengklaim bahwa dia adalah Mesias, itu disalibkan menggantikan Isa. Ini adalah suatu ketidakadilan. You attributing injustice to Allah? What foolishness! Kamu sudah memberikan label kepada Allah bahwa dia tidak adil. Itu adalah foolishness. Bahlul katanya ya, bodoh, stupid katanya. But where are the scholars who will correct this foolishness? Nah, kamilah para cendekiawan yang akan mengkoreksi semua kebodohan ini. That's why I have to be so forceful in my language. Itulah sebabnya kadang-kadang saya keras pada waktu saya berbicara di dalam bahasa dan kata-kata saya. Allah took his soul. They thought he was dead. Allah mematikan Yesus, mengambil jiwanya. Mereka pikir Yesus mati. They took down the body. They put the body in the cave. Mereka mengambil mayat atau tubuh Yesus dan menaruhnya di dalam gua. They sealed the cave. Allah returned the soul. Mereka menutup As kuburnya. simple as that. Allah mengembalikan Nobody knew that the soul rohnya was Yesus, returned. ya, atau jiwanya Yesus. And Allah Sesederhana raised it. itu, dan Allah mengembalikan rohnya Yesus. But let me warn Tapi you nggak ada yang tahu. one more time. Tapi saya peringatkan kamu sekali lagi. If you stick with this theory of substitution, Kalau you are kamu going to be in a pathetic berpegang- state on judgment day. berpegang kepada teori penggantian atau substitusi ini, ya, saya peringatkan kamu, kalau kamu tetap berpegang pada teori penggantian atau penyerupaan ini, kamu itu orang yang paling bodoh sedunia. Let me warn you one more time. Saya peringatkan kamu This is sekali a lagi. simple explanation from the Ini adalah penjelasan yang sangat sederhana. did Allah do to make it appear? Nah, itu kata Sheikh Imran Hussein. Kemudian kita akan masuk ke dalam apa kata Quran dan apa kata hadis. Saya akan bacakan secara urut. Silakan kalau Anda yang angkat tangan boleh nanggapin dulu. Silakan Pak, dibuka mic-nya Pak. Shalom, Jadi Pak. pendapat Ustadz Klirik yang satu ini sebenarnya bukan yang pertama dan satu-satunya, bahwa ini akan menambah bagaimana bingungnya umat ini tidak punya pegangan akan apa yang terjadi. Maka ketika dikatakan kita dalam keraguan-raguan, tidak ada satupun gereja di dunia ini yang ragu tentang kebangkitan. Dia justru mengatakan bahwa dirinya lah yang membuat umatnya ragu dengan cerita yang tidak punya ujung dan tidak punya pangkal, dengan cerita yang banyak mengandung ke misteri rahasia yang tidak dibuka. Siapa yang diserupakan, mengapa diserupakan, bagaimana penyerupaannya, tidak ada satupun yang bisa menjawabnya. Demikian. Oke, ada lagi? Iya, masih ada nih Bu. Pak Singa Yehuda, silakan Pak dibuka mic-nya. Bu Sofi, lanjut dulu deh. Nggak apa-apa. Nanti saya setelah ini. Oke, ya, saya lanjutkan singkat. Tadi saya sudah bahas dari Quran, ya, ayat 157, bahwa ayat itu berkaitan dengan ayat sebelumnya. Kalau Anda baca konteksnya dari 153, 152, 153, 54, 55, itu bicara mengenai orang Israel pada zaman Musa yang membunuh para nabi dan kafir terhadap Isa Al-Masih dan Maryam. Jadi orang Israel pada zaman Musa itu menuduh Maryam berzina, kafir terhadap Isa, dan mereka menyalibkan Isa. Nah, ayat 157-nya membantah, ya, bahwa mereka tidak menyalibkan Isa, melainkan diserupakan atau kelihatan seperti mereka. Ngerti ya ini teman-teman ya? Jadi ini konteksnya saja sudah salah sejarah. Nah, ada dua ayat saya akan tunjukkan. Ini pertama surah Maryam. Ini surah 19 ayat 33. Anda lihat di sini? Ya, ini di sini lucunya Isa Al-Masih ini berkata, dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, Anda lihat di sini, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Jadi jelas dia akan lahir, meninggal, dan kemudian hidup kembali, dan dia terangkat ke surga seperti yang kita peringati kemarin. Jelas? Ayat ini adalah ayat bantahan. Terus kemudian Anda lihat
Ini adalah surah ke berapa ini? Surah berapa ya ini ya? Sebentar teman-teman. Nah, ini Al-Imran, surah 3 ayat 55. Ya, ini juga membantah, dikatakan ketika Allah berfirman, "Hai Isa, sesungguhnya aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu dan mengangkat kamu kepadaku." Jelas, jadi dia akan mati lebih dulu baru diangkat. Ya, teman-teman? Ya. Kelihatan kan ini? Surah 3 ayat 55 di layar? Kelihatan, Bu, kelihatan. Ya. Terus ini surah Bentar. Nah, ini surah 5. Surah 5 ayat 117. Ya, ini bantahan-bantahannya terjadi di dalam Quran sendiri bahwa Isa itu memang mati ya. Lahir, mati, terus diangkat atau dibangkitkan kembali. Surah 5 ayat 117 dikatakan, "Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang kau perintahkan kepadaku untuk mengatakannya, yaitu sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu, dan adalah aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di dalam. Maka setelah engkau wafatkan aku." Ini kata-kata Isa. Ngerti ya, teman-teman? Jadi diwafatkan, bukan ditidurin atau dininaboboin. Ya. Nah, sekarang kalau kita lihat, saya kasih Anda dari langsung aja, ini langsung dikumpulin ya. Saya bisa bedah satu-satu, tapi ini saya ambil tadi yang sudah dikasih linknya dari teman-teman, bagus sekali. Ini dari pakar ilmu linguistik Arab. Wah, lulusan Kairo. Waduh ya. Siapa nih namanya? Miftah El-Banjari. Nah, siapa sih yang diserupakan? Dikatakan begini teman-teman, Ibnu Abbas di dalam tafsirnya memiliki pandangan yang berbeda dari kebanyakan pengetahuan kaum muslimin saat ini. Yaitu bahwa Nabi Isa itu dikhianati oleh muridnya yang bernama Yudas atau lebih dikenal dengan nama Yudas Iskariot. Nah, mengenai surat tadi yang diserupakan nih, surat 4 ayat An-Nisa ayat 15758, meriwayatkan akan kami Muhammad ibn Ula, diriwayatkan dari Abu Muailah, dari Ibn Abbas, ketika Allah hendak mengangkat Isa ke langit, beliau menemui para muridnya, dan ketika itu ada di rumahnya ada 12 lelaki Hawariyun. Jadi ini 12 muridnya ditemui di rumah. Ini beda dengan Injil asli ya. Di dalam Injil asli tidak di rumah, melainkan dia sedang di Taman Getsemani. Jadi Yesus itu ditangkap di sebuah taman, ya. Kalau ini di rumah nih teman-teman, di atas kepalanya ada tetesan air. Kemudian Nabi Isa mengatakan, "Siapakah di antara kalian yang wajahnya digantikan seperti wajahku?" Jadi ini Isanya itu pengecut ya teman-teman ya, dia mau melarikan diri. Jadi dia yang berjalan dengan gagahnya menyembuhkan orang sakit. Pada waktu disalib dia takut teman-teman ya. Lalu dia mengatakan, "Siapa di antara kalian yang mau gantiin gue nih?" Lalu dia akan dibunuh menggantikan aku. Waduh. Dan dia akan mendapatkan surga yang derajatnya sama dengan. Saya nggak tahu ini surganya dengan beberapa bidadari ya. Saya nggak tahu. Apakah mungkin Isa ini sedang berindahoy dengan para bidadari di surga? Ya saya juga nggak tahu ya. Lalu berdirilah seorang pemuda yang paling muda usianya. Saya katanya, wah ini ada yang mau menggantikan Isa nih. Duduk, kata Isa. Wah, terus dioperasi plastik nih. Isa mengulang lagi tawarannya. Pemuda itu angkat tangan dan menyatakan saya. Nabi Isa menyuruhnya untuk duduk. Hingga berlangsung sampai 3 kali. Pada pertanyaan ketiga, pemuda mengangkat tangan lagi, saya. Lalu Nabi Isa mengatakan, baik, kamu orangnya. Dia dengan yakinnya ya mau disalib ya. Kemudian Nabi Isa diangkat ke atas langit melalui apa teman-teman? Melalui atap ya. Nah, ini bubungan ini saya nggak tahu. Ini bubungan ini mungkin kalau kalian pernah lihat Sinterklas itu kan kalau turun ke rumah, naik ke rumah lewat cerobong asap, lewat bubungan rumah ya. Nah, ini mungkin sama ya, diangkat lewat atap ya, lewat bubungan rumah. Ya, ini beda ya teman-teman ya. Kalau Yesus Kristus setelah dia mati, 3 hari kemudian bangkit pada hari raya buah sulung. Kemudian Yesus terangkat ke surga itu di Bukit Zaitun, ya, bukan di atap rumah, ya, bukan melalui genteng. Nah, kalau Isa diangkatnya melalui genteng, teman-teman. Nah, ini nggak tahu ini surganya yang mana ya, karena beda surga nih antara Isa sama Yesus Kristus ya. Yang jelas kalau Yesus Kristus tidak pernah diangkat melalui genteng ya. Nah, kemudian orang-orang Yahudi memasuki rumah Nabi Isa. Jadi ini ditangkapnya di rumah nih teman-teman. Dan menangkap pemuda itu, membunuh dan menyalibnya. Nah, ini sial banget pemuda ini ya. Nah, mereka terbagi 3 kelompok yang saling berbeda. Apakah itu benar Isa ibnu Maryam telah disalib? Jadi inilah yang namanya informasi gosip yang tidak jelas ya. Ada beberapa tafsir. Nah, kalau kita lihat ini Ibnu Katsir katanya gini nih.
Ketika Nabi Isa diangkat ke langit, mereka memasuki rumah Nabi Isa. Tadi diangkatnya lewat atap ya, lewat genteng. Ketika rumah dimasukin Nabi Isa, mereka mendapati seorang pemuda dan mengira itulah Nabi Isa, sebab wajahnya diserupakan mirip Nabi Isa. Mereka menangkapnya di malam hari dan segera menyalibnya dan meletakkan lingkaran duri di kepalanya. Maka orang-orang Yahudi pun dengan bangganya mengatakan telah menangkap dan menyalib Isa. Ya, ini kisah-kisah palsu ya. Sebagian pendukung Nabi Isa menjadi korban fitnah itu dan ikut mempercayainya disebabkan ketidaktahuan mereka. Berbeda dengan murid-murid Nabi Isa lainnya berada di rumah Nabi Isa dan yang menyaksikan naiknya Nabi Isa ke langit tidak turut mempercayainya. Sedangkan sebagian orang Yahudi pun ada yang meragukan apakah pasukan Romawi yang menangkap Isa Ibnu Maryam. Nah, ini keliru lagi nih. Karena Isa itu ditangkap pada zaman Musa, ya, orang Israel zaman Musa. Nah, ini belum ada pasukan Romawi karena pada Musa aja tanah Kanan belum ditaklukkan. Ya, sampai akhirnya adanya kabar yang mengatakan bahwa ibunya Maryam duduk di bawah tiang penyalipan dalam keadaan menangis sehingga mereka dibuat harus percaya. Nah, ini ada yang mengutip Said Kutub, ini mengutip Injil Barnabas, orang yang dibunuhnya adalah Yudas Iskariot. Ya, ini jelas tidak benar ya. Dikisahkan bahwa setelah Nabi Isa diangkat ke langit oleh Allah melalui perantaraan malaikat Jibril, Mikael, Rafael, Oriel. Ya, ini nggak tahu ini siapa ya. Ini jin-jin ini ya, karena malaikat ini adalah sejenis jin ya. Yudas memasuki ruangan Nabi Isa lalu diserupakan dengan beliau. Wah, jadi Yudas Iskariot masuk kaget ini ya, tiba-tiba mukanya dirubah. Wow, dia teriak-teriak, bukan gue katanya ya. Kesimpulannya dari berbagai referensi di atas ternyata apa? Nggak jelas ya. Jadi kesimpulan akhirnya memang TJ ya, tidak jelas ya. Memang tidak ditemukan keterangan atau penjelasan yang mendukung bahwa ada salah satu murid Nabi Isa atau Hawariun yang berkhianat kepada Nabi Isa. Sebagaimana kisah-kisah yang selama ini berkembang dan diajarkan pada pelajaran agama Islam di sekolah-sekolah. Jadi mereka mengajarkan kebohongan-kebohongan ini di sekolah-sekolah Islam. Itulah sebabnya saya tampil sebagai apologet Kristen, teman-teman. Karena apa? Karena firman Tuhan mengatakan barang siapa yang menyebarkan kebohongan tidak akan luput dari kebinasaan. Ya, jadi kalian kalau menyebarkan berita bohong, hati-hati. Ya. Dan kesalahpahaman ini wajib diluruskan dalam akidah umat Islam agar tidak terjebak pada fitnah yang diciptakan orang-orang Yahudi. Oh, orang Yahudi malah fitnah nih. Tentu kebenaran ini pun didukung oleh Al-Quran sebagaimana surah Allah dalam Imran 52 ini. Dan seterusnya coba kita lihat halaman 2-nya apa nih kata mereka. Oh, udah nggak ada, ini malah kabar Sindo ya. Ya, bagaimana menurut pendapat teman-teman tadi? Isa Al-Masih naik lewat genteng. Ya, salam Sila. semuanya. Ya, silakan Miss. Luar biasa ya permainan kata-katanya ya. Memang tidak aneh kalau saudara-saudara kita dari seberang itu jadinya kacau. Mereka nggak tahu lagi yang mau yang mana. Yang penting nggak diserupakan, intinya itu doang yang mereka bisa pegang. Itu yang saya temukan karena ketika kita lihat ke tafsir tadi itu parah banget, parah. Jadi kalau saya sangat mengacungkan jempol ya buat Sheikh yang tadi itu, jadi Sheikh yang tadi itu berpikirnya sangat logis karena memang di dalam Quran itu nggak jelas bahkan seperti yang tadi sudah dipaparkan Ibu Sofi ya, itu waktunya juga zaman Musa, pemimpinnya Daud. Jadi mereka akhirnya memberikan karangan-karangan yang semrawut, kacau, habis-habisan kacau. Mulai dari yang diserupakan itu siapa mereka harus karang, siapa yang nangkep juga mereka harus karang. Semuanya jadi bertolak belakang berlawanan dengan apa yang disebutkan juga orang Yahudi itu. Tapi di penjelasan berikutnya orang yang berbeda juga memunculkan Romawi dengan cara masuk yang sambungannya nggak jelas juga. Gitu. Jadi di situ jelas bahwa memang ada kekacauan informasi di dalam dunia Islam ini. Ada kekacauan. Itulah yang mau mereka bawa ke kita, dipaksakan ke dalam kekristenan yang sudah rapi, yang sudah jelas. Mereka pengen kita ikut kacau kotaknya. Iya betul, seperti Pak Sumarlin yang tadi itu.
dia cari cara supaya mau gimana membenarkan pernyataan Allah yang tidak sesuai dengan fakta. Dia memasukkan gnostik. Ya kan? Tetapi seandainya Allahnya dia mau meralat yang gnostik punya, itu tidak mempengaruhi apa yang diceritakan pada abad pertama oleh murid-murid Tuhan Yesus. Jadi untuk apa Allah mereka itu meralat itu? Nah, itu yang mau diarahkan, saya lihat yang mau diarahkan oleh Pak Sumarlin tadi. Tetapi di sini jelas kita punya sumber, Bu Sofi tadi, saya juga udah baca sih sebenarnya tafsirnya Jalalain, tafsirnya Ibnu Katsir, itu semuanya informasi itu mengacau fakta yang ada dan tidak sesuai. Apalagi tentang Daud itu konyol sekali. Ini benar-benar kalau saya bilang ini perlu kita rangkum lebih rapi lagi nih bagian yang ini supaya kita sebarkan sama-sama. Itu Ya, jadi kalau menurut Quran misalnya penyalipan itu dilakukan oleh orang Israel pada zaman Musa ya. Betul. Disuruh oleh Daud. Coba. Ya, di dalam tafsir At-Tabari nanti saya tunjukkan. Ya. Dari sebenarnya Bu Sofi dari satu ayat An-Nisa 157 itu pun udah kacau. Dari satu ayat itu aja udah kacau. Ada pertentangan yang sangat parah di situ. Di satu pihak Allah mengatakan orang Yahudi percaya diri. Tapi di pihak lain dia bilang, oh, Oke, Miss, tinggal 1 menit ya, Miss. Masih banyak partisipan, ya. Miss. Silakan, Miss. Baik. Cukup. Masih banyak. Silakan. Terima kasih. Ini juga ada partisipan yang lain. Ya, betul. Jadi nubuatan mengenai Mesias harus mati itu ratusan ya. Bahkan Yesus sendiri 3 kali, paling nggak 3 kali dia menyatakan dia akan di Yerusalem disiksa kemudian mati. Bahkan pada waktu Yesus lahir aja udah dibilang anak domba. Dia dibungkus kain lampin. Itu menubuatkan dia suatu saat akan menjadi anak domba Allah yang dikorbankan. Jadi kematian Yesus itu bukan hanya nubuatan, tapi fakta sejarah yang tidak terbantahkan. Dan disitulah iman Kristen bertumbuh. Ya, iman Kristen itu bertumbuh pada kematian dan penyaliban Yesus bagi dosa-dosa kita. 3 hari kemudian dia dibangkitkan. Jadi kematian dan kebangkitan itu adalah inti iman Kristen. Dan tanpa inti iman Kristen maka kamu tidak akan diselamatkan. Itulah sebabnya saya berkali-kali mengatakan Quran ini melakukan satu penipuan dan bukan hanya penipuan terbesar yang menjauhkan Muslim daripada Injil yang asli dan keselamatan yang sejati. Sehingga mereka tidak mungkin lagi diselamatkan atau masuk surga. Ya. Oke, terima kasih Pak. Ya. Oke. Makasih. Ya, silakan yang selanjutnya nih kayaknya banyak banget yang angkat tangan. Ya. Akilah. 3 menit ya dari sekarang. Silakan Pak Kris. Pergunakan waktu yang Bapak punya. Salam, Bu Syafiatul. 3 menit. Oke, Bu Syafiatul. Saya minta Ibu memiliki kesabaran seluas samudera. Kenapa saya katakan ada 3 hal, Bu? Karena ada 3 hal yang harus kita semua ketahui, bahwa pengajaran baik itu di pondok pesantren, ya, di seluruh dunia, ya, itu diajarkan bahwa semua peserta didik tidak boleh bertanya kepada ustadz. Itu harus kita pahami. Itu harus kita pahami. Sehingga apa? Sehingga para siswa itu sudah dicocoki oleh doktrin-doktrin yang tidak bisa dibantah oleh peserta didik. Itu harus kita pahami. Kedua, baik itu di universitas-universitas terkenal, khususnya Universitas Islam, sudah dibiasakan oleh pengajaran atau informasi palsu yang dikarang oleh yang namanya sarjana-sarjana atau cendekiawan Islam, ya, yang nggak tahu dari mana sumbernya. Mereka bisa karang-karang sendiri, mereka bisa memberikan pendapat-pendapat sendiri, ya, mulai dari hadis, tafsir, dan lain sebagainya. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga yang mau saya sampaikan adalah bahwa ketika kita menyajikan apa yang tertulis di Al-Quran, kita komparasikan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Sehingga mereka bisa membandingkan, ini loh, dari 2 kitab ini, biar mereka mencari kebenaran yang sejati. Tugas kita semua, saudara-saudara yang terkasih di sini, kita hanya menyajikan.
Seperti halnya kita menyajikan, ada capcay, ada buyunghai, ada kue tiaw. Silakan mereka memilih. Kita cuma cukup menyajikan. Biar nanti karya Roh Kudus yang bekerja di dalam masing-masing pribadi, lepas pribadi. Yang kita telanjangi adalah kepalsuan yang sudah didoktrikan sejak turun-temurun selama 1.500 tahun, dan itu tidak gampang untuk menghancurkan benteng-benteng yang memegangi pikiran mereka. Selama ini mereka sudah terima doktrin-doktrin itu yang membuat mereka akan menjadi bodoh. Karena apa? Mereka sudah dari awal sudah diajarkan gak boleh bertanya. Pokoknya nerimo. Ini dari saya, kamu harus terima. Itu aja dari saya. Lanjut sama yang lain. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Untuk saran Pak Singa Yehuda, silakan Pak dibuka mic-nya Pak Singa Yehuda. Shalom. Pak Singa Yehuda. Shalom. Terima kasih atas kesempatan diberikan. Saya kalau berbicara tidak pernah tanpa data. Silakan lihat video-video komentar saya. Kalau bisa saya share screen. Oh, Karena saya nggak suka kalau coba tanpa data. Boleh, silakan. Oke, silakan Pak. Oke, terima kasih. Saya mau kasih lihat eksistensi sejarah Yesus, termasuk ke penyaliban dan kebangkitannya. Ini saya ambil dari sumber di luar Kristen. Saya nggak berbicara mengenai satu pun naskah Kristen di sini. Saya akan buktikan dari naskah kuno dan arkeologi. Yang pertama, sejarawan Tacitus yang hidup di abad 56 sampai 120 Masehi, sejarawan Romawi. Dalam bukunya berjudul Annales, mengatakan Kristus telah dieksekusi oleh prokurator Pontius Pilatus. Silakan bisa dibaca. Ini semua dari cendekiawan sejarawan yang sudah diakui di dalam dunia akademik. Kemudian Tacitus juga menegaskan penyebaran kekristenan setelah kematian Kristus. Sejarawan Romawi. Josephus, seorang sejarawan Yahudi yang hidup antara tahun 37 sampai 100 Masehi. Ia adalah satu-satunya yang paling penting sejarawan Yahudi dari dunia kuno. Dalam bukunya Jew Antiquities, dia menulis Yesus yang disebut Kristus dibawa ke hadapan Pilatus Festus. Dia adalah Mesias karena dia menampakkan diri. Ini bisa dilihat di sini di Antiquities pasal 1863, karena dia menampakkan diri kepada mereka pada hari ketiga, hidup kembali seperti yang telah dikatakan. Artinya dia mengakui penyaliban dan kebangkitan Kristus. Kemudian nomor 3, masih sejarawan Romawi lagi, dalam bukunya berjudul Lives of the Caesars yang diterbitkan tahun 120 Masehi, menuliskan Kristus, seorang bernama Kristus. Pliny the Younger, gubernur Bitinia, hidup pada tahun 111 sampai 113 Masehi, menulis juga Kristus dieksekusi. Lucian dari Samosata, sekarang Yunani, yang hidup pada paruh kedua abad 2 Masehi, menulis mencemooh Kristus dan orang-orang Kristen, tapi tidak pernah berasumsi atau berargumen bahwa Kristus tidak benar-benar ada. Tidak pernah berargumen. Karyanya The Death of Peregrinus, bisa dibaca. Pria di Palestina yang disalibkan. Kemudian Talus yang hidup abad 55 Masehi, sangat dekat dengan sejarah kematian Yesus. Menulis laporan 3 jilid tentang dunia Mediterranean Timur. Menuliskan ada kisah kegelapan dan gempa gerhana matahari. Sangat mengejutkan bahwa pada tanggal begitu Talus sudah mengetahui kegelapan yang dilaporkan di Yerusalem. Celsius juga demikian menulis. Maraber Serapion yang hidup tahun 70 Masehi, yang dalam suratnya dia membandingkan Yesus dengan filsuf Sokrates dan Pitagoras. Dituliskan dalam tulisannya, orang-orang Yahudi membunuh raja mereka yang bijaksana. Kemudian tradisi rabbinik menulis kehidupan Yesus dalam tulisan kitab Toledo Yesus dari rabbinik.
Tadi yang sudah dibahas Ibu Sofiatul, ini ayatnya. Sekarang kita lihat arkeologi, bukti penyaliban. Ditemukan tahun 1968 bukti penyaliban dari seseorang yang bernama Yohanan. Ini membuktikan tentang bagaimana orang Romawi menyalibkan orang seperti Yesus. Ini buktinya. Dekrit Nazaret dari Kaisar Claudius bahwa kuburan tidak boleh diganggu atau mayat digali atau dipindahkan. Ini yang saya highlight. Ini adalah kesaksian awal dari kepercayaan yang kuat dan teguh bahwa Yesus bangkit dari kematian. Makam batu bergulir didapat temukan buktinya. Pemakaman Yesus yang diambil dari makam Yusuf dari Arimatea ya. Dia menghibahkan makamnya buat Yesus. Yusuf Arimatea ini seorang bangsawan. Ditemukan. Prasasti Pilatus yang menunjukkan nama Pilatus pada saat Yesus disidang ditemukan. Bahkan makam keluarga Kayafas, imam yang mengadili Yesus, imam Yahudi, ditemukan. Koin-koin perjanjian baru, 30 keping perak, dipakai untuk Yudas, ditemukan. Nah, oke. Ini buktinya sedikit lagi, saya share lagi ini satu. Sejarah konsili, background sebelum konsili pertama Nikea, sampai 7 konsili. Mulai dari ajaran-ajaran Gnostik yang tadi disinggung, ajaran Ebionit. Ini lengkap semua. Kita punya data sejarah lengkap. Ajaran Marcion yang menulis. Dan di sini semua mengakui Yesus Kristus, cuma bagaimana cara memahaminya itu yang berbeda. Adopsionis, monarkian, Sabellius, Patrician, subordinationism, ada semua. Kita lengkap sejarahnya sampai ke yang abad konsili Efesus. Semua lengkap, konsili Konstantinopel. Ada semuanya. Dan ini sudah dengan jelas-jelas menganatema atau menghukum para bidat-bidat yang ajarannya bertentangan. Jadi bukan baru sekarang, ya sudah lama. Dan itu semua sudah ada catatan sejarahnya. Dan perlu diketahui, ajaran Gnostik itu adalah ajaran eksklusif. Mereka bukan ajaran publik. Kalau Kristen, ajaran publik, diajarkan di publik, terbuka. Gnostik itu mistis, eksklusif, hanya kalangan tertentu. Itu. Jadi bagaimana kita mau percaya yang Gnostik? Mereka tidak ajaran eksklusif dan tertutup, nggak ada bukti-bukti. Itu dari saya. Nanti suatu saat saya akan jelaskan 7 konsili dan background-nya terkait dengan ajaran-ajaran Gnostik, ajaran-ajaran yang bertentangan dengan iman Kristen yang sudah diklirkan sejak zaman dulu sekarang. Sekarang aja muncul-muncul lagi, tapi itu udah kuno. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Shalom. Luar biasa ya. Terkait perak, silakan buka mic-nya Pak. Oh ya, shalom semua. Kalau kita melihat ya kan perbedaan kan yang terjadi itu perbedaan ya. Jadi kalau kita menempatkan posisi sebagai manusia yang berpikir, kita semua ya menempatkan posisi sebagai manusia yang berpikir. Sebenarnya Tuhan yang diceritakan di Alkitab apakah sama dengan Allah yang mereka sembah? Ya awalnya kan harus dari situ kan. Kalau memang ya, saya ya sebagai orang yang berpikir, kalau itu Tuhan yang sama, saya tidak akan percaya kepada oknum yang dengan terang-terangan dia menyatakan dirinya itu sebagai yang menipu ya tentang salib kan, siapa yang disalibkan itu. Baru yang menyesatkan banyak orang. Katakanlah kalau seandainya itu benar, berarti sejarah itu telah menyesatkan miliaran orang. Jadi saya simpulkan itu sebagai penyesat, penipu dan penyesat terbesar sepanjang sejarah umat manusia ya. Baru saya tidak akan mempercaya oknum yang mengaku maha kuasa
lalu dia menarasikan kemahakuasaannya itu katanya sanggup menjaga kitab yang terakhir, tetapi tidak sanggup untuk menjaga kitab-kitab yang menurut dia, pengakuannya dia yang turunkan. Jadi secara orang yang berpikir ya, secara orang yang berpikir, kalau memang ini Tuhan yang sama, saya tidak akan percaya lagi Tuhan di Quran dan Tuhan di Alkitab. Kedua itu saya tidak percaya lagi. Dengan alasan yang sudah saya sampaikan di atas ya, sebelumnya. Tapi, kalau memang itu bukan Tuhan yang sama, untuk apa lagi kan kita mau mempercayai oknum yang jelas-jelas sudah menentang Tuhan yang benar. Jadi kalau saya melihat hanya sesimpel itu ya. Cuman mungkin kita ya, kalau berbicara seperti ini, kita saya rasa punya niat dalam hati untuk menyampaikan kebenaran orang yang memang menerima informasi yang dibuat palsu lah begitu. Kata kasarnya informasi palsu. Mungkin begitu teman-teman. Hanya itu yang bisa saya tambahkan. Terima kasih.